Tumbal ya. Dan tumbalnya itu sekarang di bendungan ini. Sebelah sana ada Kali Angke. Kenapa dibilang Kali Angke? Karena di sini dulu banyak bangkai manusia yang ditembakin sama Belanda. Nah, di kali ini nih, di bendungan ini nih. Jadi Belanda itu membantai ya, menjajah. Ini ada jejak warga negara kita yang menjadi korban penjajahan Belanda. Enggak, kalau itu saya juga pernah dengar. Pernah ngalamin secara pribadi. Perundingan ya. Dan itu adanya saat udah menjelang maghrib ya, atau pada saat habis hujan. Yuk, kita lanjut. Para sahabat, nah ini kita ada di jembatan gantung nih. Jembatan gantung apa sih namanya, Mas? Jembatan gantung, kalau dulu mungkin namanya jembatan gantung kuning ya. Sekarang karena deket bendungan Mas Yono di sana, ya? jembatan Mas Yono mungkin namanya sekarang. Ini kita ada di jembatan gantung Mas Yono sama Mas siapa? Ero. Mas Ero. Mas Ero sering lewat sini karena fresh ya, Mas ya? Ya masih fresh, masih banyak pohon-pohon, pemandangan juga bagus ya gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan, rekan-rekan, sahabat-sahabat MRC yang mau foto-foto di sini keren, Mas ya? Keren kan? Iya. Apalagi pas golden hour kayak gini. Pas sore gini ya? Ya golden hour kan mataharinya ada emas-emasnya gitu lah. Keren, cakep banget. Makanya coba main ke sini, tempat ini. Ya, jadi perkenalkan nama saya Ero Sondi. Saya pesepeda. Sering lewat ini juga, kebetulan kalau lewat ini tiap sore. Jadi kenapa saya sering lewat sini, karena pemandangannya bagus, terus juga karena di sekitar sini nggak ada jembatan gantung lain selain di sini gitu. Kalau mungkin kekurangannya di sini aksesnya masih kurang karena cuma jalan kecil, nggak ada petunjuk arah, sama nggak ada tempat-tempat makan, spot-spot fotonya masih kurang gitu. Oke para sahabat, ikutin terus perjalanan kita ya. MRC hadir untuk negeri. Sahabat, jembatan yang di atas ini buatan pemerintah Republik Indonesia setelah kita merdeka. Buatan Belanda itu yang di sana. Nah
itu di bawah itu bendungan yang dibuat oleh Belanda. Termasuk ini nih. Nah, ini buatan Belanda. Termasuk terowongan yang di bawah itu. Keren kan tempatnya kan? Nah, ini ada Randy. Kebetulan dia sedikit tahu sejarah di sini. Jadi gimana Ren? Ini menurut informasi orang tua di sini, jadi para pemain ibaratnya itu tumbal ya, nah, dan tumbalnya itu ditaruhnya di sini, di bendungan ini yang legok nasional ini semua taruh sini karena dulu air di bendungnya ini ada muara nih dulu nih, ini muara di sini airnya, langsung sekali karena sering banjir atau sering jebol ditutup lah langsung air kali sana. Kan sana bisa air juga ya. Iya. Nah, di sana air, ini pintu air. Jadi ini untuk mengatur debit air. Kalau di sini udah bentuk keluar dari sini. Ini dulu airnya ngalir terus. Itu para sahabat. Jadi konon katanya inilah tempat di kuburnya beserta kru-krunya dan peralatan musiknya. Yuk kita lihat pintu air yang sebelah sana. Hai, para sahabat, ini bendungan Masyono dibangun sama Belanda. Tahun ini udah agak rusak ya. Ini tahun 1920-an lah. Ini masih tulisan Belanda. Cuman ya mungkin terkikis ya. Di jembatan Masyono ini banyak cerita. Karena memang ini satu bendungan ya, bendungan tua zaman Belanda itu. Konon katanya di sini dulu kenapa dinamakan bendungan Masyono, karena dulu ada mandor Belanda asal Cirebon namanya Masyono. Dia seniman gending. Pada saat pembangunan ini Masyono beserta kru-kru musiknya dan alat-alatnya pendam di sini. Kita belum tahu sebelah mana. Nanti kita coba untuk tanya-tanya sama yang sesepuh di kampung ini. Mudah-mudahan kita dapat keterangan dan kita bisa memahami sejarah dan riwayat bendungan ini. Oke, ikutin terus perjalanan kita. Sahabat, ini bendungan, salah satu pintu air dari bendungan Masyono. Diperbaiki tanggal tahun berapa? 1980-an. 1980-an, tahun 80-an diperbaiki sama pemerintah Jawa Barat, pemerintah Indonesia, provinsi Jawa Barat ya. Ya. Gitu. Karena sini masih Kabupaten Bogor. Nah, ini sudah Kabupaten Bogor. Kalau kita jembatan itu masuknya masih Depok. Terus ada itu ya, Maikin ya. Ada gorong-gorong ya di bawah bendungan itu ya. Terowongan. Ada terowongan. Terowongan pertama kali buat. Nah, kita lihat yuk terowongannya yuk. Yuk. Naik ke atas ya. Nah, itu aliran kalinya, Pak. Itu yang selot di atas semua. Ini masih ada. Kita tahu apa?
udah ketutup ya? Iya udah ketutup. Ini Itu situ ketutup. Malah Gimana? bener. gimana? Itu pas di bawah jembatan. Oh, berarti ini berarti. Para sahabat, di sini ada terowongan. Jadi waktu bendungan itu dibuat sama Belanda, entahlah itu jalan buat apa, tapi ada terowongan ya Pak Ekin ya. Jadi gimana Pak Ekin terowongan itu? Dan terowongan itu sangat panjang. Saya belum sampai itu, cuman baru saya coba setengah perjalanan saya sudah nggak sanggup karena posisinya banyak kotoran kelelawar. Ada berapa meter waktu itu Pak? 100 meter baru 100 meter saya balik nggak sanggup. Tepatnya di sini para sahabat. Nah, dan ini yang dibilang pemain gamelan ya di situ. Jadi di tempat ini kadang-kadang terdengar suara-suara gamelan. Ya mudah-mudahan di sini kalau memang ada makhluk-makhluk astral menerima kehadiran kita. Karena kita tidak ada niat jahat, tidak ada niat yang macam-macam. Kita pengen menunjukkan bahwa di sini adalah tempat sejarah, tempat yang bersejarah, dan di sini adalah tempat yang bagus. View-nya juga keren, keren ya. MRC hadir. Untuk negeri. Menurut kabar kata orang, ya, keren ya. Jadi ini air ini mengalir ke kali Angke. Kali Angke. Kali Angke itu sebelah mana? Kali Angke sebelah sana. Tadi ada di sini. Sebelah sana ada Kali Angke. Kenapa dibilang Kali Angke? Karena di sini dulu banyak bangkai manusia yang ditembakin sama Belanda. Nah, di kali ini nih. Nih, di bendungan ini nih. Jadi pada waktu itu dan menurut cerita orang lama di sini saya pernah menanyakan ya ke orang-orang lama di sini kan, orang-orang tua di sini lah sepuh. Kenapa sih disebut Kali Angke? Ya karena dulu bendungan itu kan ada pasar namanya Pasar Rebo. Pada saat itu namanya Pasar Rebo, pindah ke Parung, ya kan? Nah, Pasar Rebo itu saat sejak ada Belanda namanya, kalau orang Belanda dulu mandor-mandor Belanda itu datang harus menyerahkan, kalau nggak mau menyerahkan ditembak langsung dibuang ke kali. Nah, mayatnya itu mengalir lah di sini, numpuklah di sini. Banyak mayat di sini. Banyak ya. mayat di sini. Jadi Belanda itu membantai ya, menjajah. Di sini ada jejak warga negara kita yang menjadi korban penjajahan Belanda. Ya, Ustaz. Pak Ustadz ada satu pelanggarannya. Apa tuh? Tidak pakai masker. Allah. Iya. Pakai dulu Pak Ustadz, pakai dulu. Bawa. Sorry. Ya, siap. Bawa. Kasih orang muda masa kebun bawa Iya. pakai masker. Corona juga. Udahnya kasih masker juga Pak Ustadz. Pakai masker corona dia. Masya Allah. Ustadz mau kemana nih? Amal muda dan. Udah mau balik nih. Iya, kembali. Kan di belakang antum ya, yang ada apa namanya pancoran itu ya. Oh iya, di sana ada pancoran lama tuh. Dulu sering pakai mancing orang tuh di situ. Oh, para sahabat, kita mampir ke tempat Ustadz. Masya Allah. Siapin kopi ya, Tat. Oke. Oh, jadi mau ke sana nih. Siapin kopi, Oke. kita lihat pancoran tempat air. Di belakang Dan itu udah diuruk ya Pak Ustadz ya? Ya. Udah diuruk ya? Udah, tapi masih ada bekas-bekasnya. Udah masih ada. diuruk, tapi tetap keluar air terus. Yuk, kita jalan lagi yuk. Yuk. Yuk, berangkat kita berangkat. Assalamualaikum. Duluan dan ya. Yuk, Ustadz. Nanti.
Ini jembatan gantung. Orang sini bilangnya bendungan Mas Yono. Ini makam ya? Iya. Mana bendungan Mas Yono nya? Depan. Dulu gue suruh pulang deh, pulang sini. Orang mancing mau dibawa, set orang mancing gue sepi tuh. Jembatan lama nih. Jembatan lamanya. Ini bilangnya bendungan Mas Yono. Ini pintu air. Banyak orang mancing. Bendungan Mas Yono di bawahnya ada gorong-gorong ya. Gorong-gorong. Buatan Belanda. Yuk kita lanjut. Astaga. Nih kita mau lihat gua tempat misteri. Jalannya parah. Cuman ada kehidupan di sini dekat dengan perumahan penduduk. Yuk, yuk, yuk. Kuncinya mana ya? Kumpul anak gua. Lobang. Izin, limis ya. Terus Pulang dek doang sini. Ngebus, aku coba ngebus gimana nih kalau begini? Bingung kita ngebus. Motor sana nih. Izin. Hujan banyak.
Ya. Di sini alurnya. Gampang amat ya, kayak goyang-goyang begitu ya. Iya. Hah? Iya. Padahal tenang ya. Iya. Ini. Enggak, semua ada yang goyangin bannya. Semua. Bukan. Emang begini semua. Motornya begini semua, ada yang buang ular. Kayak ular. Motornya ada yang Tapi menurut Jamat, Bukan Darmadi, menurut situ. saya kan mendekat serius. Yang dikubur bukan Mas Yono. Tuh. Tadi kamu yang begitu, saya mau menceritakan kembali. Nah, terus makamnya itu Mas Yono adanya Di tanjakan yang goa. mana? Gunung Sindur dia makamnya. Makanya di Gunung Sindur, Mas Yono. Gunung Sindur. Terus yang di dalam bendungan itu yang dipendam siapa? Kalau nggak salah, benar nggak itu saya juga nggak tahu ya. Iya. Itu dulu Bang Jono apa gamelan gitu. Pernah ditutup lah itu. Sebanyak berapa orang? Ya nggak tahu. Kan kita baru katanya. Kemudian memang ini kita bikin acaranya kakak. Namanya juga cerita. Jadi ada ceritanya, ada beberapa versi di sini para sahabat, ya kan. Jadi, kenapa di situ dinamakan jembatan Mas Yono? Karena dulu Mas Yono di situ ya. Ya, Mas Yono, terus kubur di situ lah daerah situ. Dia orang seni artinya seni semacam seni Jawa apa ya, dikubur diikut alat-alatnya yang saya dengar kan begitu ya, Di. Nah, begitu ceritanya soalnya sehingga disebut jembatan Mas Yono. Tapi indikasi yang kedua, ini makamnya ada di Gunung Sindur. Yang tadi kita mau coba ke gua sudah jadi tuh. Itulah makam Mas Yono. Jangan dikubur. Kuburnya karena hidup orang Belanda, Zaman Belanda. Makanya angker di situ. Berarti dari semua ini cerita sumbernya dari Darmadi nih, narasumbernya. Darmadi pun tanya cerita. Kan Darmadi tokoh sini. Oh iya benar. Karena beliau adalah orang pribumi sini. Iya, gitu. Begitu. Ya mudah-mudahan kita Ya cerita ini nggak meleset dari jauh apa kata Darmadi lah. ya kira-kira seperti itulah gitu kan ya. Jadi tadi kita beberapa punya tujuan tadi semuanya jadi misteri. Yang pertama kita mau ternyata jadi misteri, itu nggak ada. Tapi mungkin ada yang lebih tahu, mungkin orang tua yang masih hidup mungkin versi yang berbeda atau versi yang lebih akurat. Kalau Darmadi kan versi modern masih itu. Jadi kalau nanti ada mungkin ada apa namanya cerita yang lebih akurat seperti kata Cak Munit, nah silakan aja langsung komen tuh di channel kita. Betul. Ya. Tuh. Jadi Supaya menjadi sejarah nasional. sejarah nasional Khususnya wilayah Depok. ya, kita mengangkat cerita-cerita Depok nih gitu aja ya. Betul. Iya. Itu banyak istilah di sini itu dicurus saya dengar dari orang-orang yang sudah tinggal di sini lama. Memang ada titik-titik yang dianggap keramat. Dan itu semua yang diketahui oleh narasumber Bang Darmadi. Kamu Gitu. Darmadi Pelaku sejarah juga sebenarnya, Agak pemalu. walaupun masih usia muda tapi dia mengerti dalam sejarah tersebut. Sumbernya dari dia. Ini masih mending ya para sahabat ya, konon kata orang loh, bukan konon kata goib kan. Kalau kemarin itu peristiwa berbagi nepet itu konon kata apa nggak tahu itu. Konon kata babi. kalau ini fisik ada, memang namanya memang jembatan Mas Yono. Sejarahnya memang konon katanya seperti itu. Peninggalan Belanda itu, membangun Belanda, membangun bendungan. Ngajak Belanda bangun itu sudah
Nah, sengaja atau tidak mungkin ada Ceritanya seperti itu. ceritanya ada tumbalnya. Iya. Makanya sampai Ini ada keanehan juga. Ya kan Belanda itu kan orangnya begitu logis. Cuman dia kenapa pakai tumbal? Nah, ini para sahabat perlu ketahui hebatnya orang Indonesia. Ternyata Belanda itu dipengaruhi sama dukun-dukun kita. Iya, Hebat kan Indonesia kan? iya. Ternyata dia percaya juga sama goib gitu kan. Tapi ini konon kata orang. Tapi faktanya jembatan Ada. Tapi itu yang bangun jembatan gantung itu kalau gantung itu masih dulunya DPR pemerintah. dulunya Dulu kan nggak ada jembatan gantung. adanya karena itu jebol. Mau harus Bahwa arus itu tanahnya sudah longsor ke bawah. dengan jembatannya. Ya, jadi cerita itu memang harus diketahui. Iya. Sejarah Margonda. Ah. Ada Margonda. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Di Curug ini wilayah-wilayah tempat-tempat keramat Tuhan yang Dan menurut orang sebagian besar memang Bang Darmadi mengetahui itu. sedikit mengetahui Iya. tidak banyak. Iya. Tapi kalau masalah Mas Yono ini kayaknya agak akurat. agak akurat ya. Kayaknya. Iya. jadi para sahabat kalau misalnya para sahabat datang agak ya sore atau pagi ya di situ masih ada apa embun ya masih ada View-nya bagus Indah, banget. view-nya View-nya keren indah. banget. Keren banget. Keren banget. Jadi nggak perlu jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh. Dan Untuk warga kadang-kadang Depok. memang dengar suara keliningan tuh di situ. Nah tuh kan Konon katanya. Enggak, kalau itu saya juga pernah dengar keliningan itu. Pernah ngalamin Ngalamin. secara pribadi. Kalau keliningan ya karena ding 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 ding. Dan itu adanya di saat menjelang maghrib ya, atau pada saat habis hujan, tapi malam hari lah kejadiannya. Oh, tadi sih pemandangannya asik sih. Karena kan bulan sabit. Jadi pas kita ngelewatin jembatan yang kelihatan bulan sabit terus ini bagus banget. Cuman kurang pencahayaan sih tadi. kalau kita bawa lampu tembak mungkin lebih bagus sih. Tambahin lampu segala mungkin lebih indah. Tapi memang kalau mau lebih digali lagi banyak kejadian-kejadian aneh. Contoh dulu pernah di Gloser yang mendem Gloser. Oh iya, Oh, salah satunya saya Ah, pelakunya Gitu. ada di dalam cerita dalam kejadian itu. Gloser ini nggak masuk. tapi mau bangun jembatan ya. Bukan mau apa? Dulu kumpul Mau ngangkat kan itu karena dulu longsor. Longsor mendem, akhirnya nggak bisa dipakai. iya. Pernah juga kejadian. Ya mungkin memang juga tenaganya tidak seimbangan bisa jadi. Tapi faktanya kenyataannya mendem. Tapi yang jelas apapun ceritanya para sahabat semuanya itu bisa dilogikakan. Goib pun bisa dilogikakan. Hanya saja satu kekurangan kita pikiran kita belum sampai. Nah, Dulu orang berpikir ya kan pakai telepati dia menghubungi seseorang ya kan temannya di sana satu perguruan terus apa didapat. Ternyata itu dipecahkan oleh logika. Sekarang menggunakan handphone. Nah, jadi jangan terlalu percaya dengan mistis ya, dengan mistis yang mempengaruhi pikiran kita yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kita tetap percaya adanya goib karena Tuhan kita maha nyata dan maha goib. Jangan disamakan Tuhan goib ya, kalau Tuhan goib sama dengan jin dong gitu kan. Jadi Tuhan itu maha goib dan maha nyata. Oke, terus ikutin channel kita. MRC hadir untuk negeri.